And I can't know how you feel. Damn, I hate it. Oh, I'm gonna try to find the light from the... Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 15 Juni 2021 dengan episode Find a Light. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone Industrial Production SA month on month yang naik dari sebelumnya 0,4% menjadi 0,8%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 11,5% menjadi 39,3%. Kemudian ada dari Japan Industrial Production month on month yang naik dari sebelumnya 2,5% menjadi 2,9%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 15,4% menjadi 15,8%. Kemudian ada dari Japan Capacity Utilization month on month yang turun dari sebelumnya 5,6% menjadi 1,1%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Weton yang kontrak baru meningkat 75% hingga Mei 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM yang menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 100 miliar rupiah untuk tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Argo Pantes Tbk atau Argo yang membukukan penurunan signifikan pada kinerja pendapatan sebesar 79,31% secara tahunan atau year on year dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 14 Juni 2021, IHSG ditutup melemah 15 poin atau 0,25% menjadi 6.080. Sektor infrastruktur, keuangan, konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, industrial, dan transportasi logistik bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 337 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari apa yang dinanti. Ada 3 pertemuan bank sentral pekan ini, 2 diantaranya merupakan bank sentral terpenting. Pertemuan tersebut akan terjadi oleh Bank Sentral Indonesia, Bank Sentral Jepang, dan The Fed. The Fed akan bertemu pada pekan ini, sebuah pertemuan yang kali ini rasanya agak sedikit berbeda karena ada potensi pembahasan pengurangan pembelian obligasi di pasar. Sejauh ini The Fed melihat bahwa pasar tenaga kerja telah mengalami peningkatan daripada sektor yang lain. Namun The Fed tentu menginginkan pasar tenaga kerja yang inklusif dan berbasis luas untuk menopang perekonomian Amerika yang lebih kuat. Tapi pada kenyataannya dari laporan tenaga kerja untuk bulan April dan Mei masih belum memenuhi ekspektasi The Fed. Sejauh ini kami melihat bahwa pertemuan ini akan menjadi tolok ukur terpenting sejauh mana The Fed menilai perekonomiannya. Apakah dengan pemulihan ekonomi dengan tingkat kecepatan yang sangat cepat masih belum memberikan dampak secara substansial atau tidak terhadap keputusan dari The Fed. Target The Fed itu hanya 2 nih bosku, inflasi dan tenaga kerja penuh, yang dimana sebetulnya secara data keduanya itu sudah mulai mengalami perbaikan bahkan signifikan. Namun apakah itu masih kurang atau tidak, itu yang kita nantikan dari pertemuan tersebut. Memang benar bahwa pengurangan pembelian obligasi pasti terjadi, namun di tengah masih belum solidnya perekonomian Amerika, kami melihat bahwa The Fed pasti akan menunggu pengurangan dilakukan hingga perekonomian Amerika benar-benar memperlihatkan konsistensinya. Tapi diskusi yang belum menghasilkan dampak apapun sebetulnya sudah memberikan angin terhadap pasar emerging market tidak terkecuali Indonesia. Kami sendiri meyakini bahwa memang mereka belum akan mengurangi pembelian obligasi hingga bulan Agustus ataupun September. Namun secara pembahasan, kami percaya bahwa kuartal 3 atau kuartal 4 2021 pembahasan akan dimulai. Di tengah situasi dan kondisi pemulihan ekonomi yang kian masif, tentu yang akan menjadi perhatian adalah bagaimana dengan prediksi Fed plot nanti. Informasi terakhir, dari 18 pejabat The Fed setidaknya ada 1 kali kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2023 mendatang. Sisanya, semua mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga paling cepat akan terjadi pada bulan Maret 2024. Proyeksi perekonomian pada pertemuan The Fed minggu ini juga menjadi perhatian, karena terakhir kami mendapat kabar bahwa The Fed diperkirakan akan mengubah proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi 6,6% untuk tahun 2021 dengan proyeksi inflasi mengalami kenaikan hingga 2,7% untuk tahun ini dan mengalami penurunan menjadi 2,1% pada tahun 2022. Tingkat pengangguran diproyeksi menjadi 4,7% pada tahun ini.
kami melihat bahwa The Fed akan mencoba mengawasi dan mengawal pemulihan ekonomi tahun ini untuk bisa melewati proses tahap pemulihan dengan baik, sehingga memberikan fundamental ekonomi yang kuat. Wakil Ketua The Fed, Richard Clarida sendiri mengatakan bahwa pembahasan mengenai pengurangan pembelian obligasi di pasar akan terjadi dalam beberapa pertemuan mendatang, tergantung bagaimana data yang akan keluar nantinya. Sejauh ini data ekonomi di atas kertas baik tingkat tenaga kerja penuh dan inflasi telah melampaui dari target yaitu 2%. Yang kami butuhkan saat ini adalah pengertian dari kemajuan substansial yang dimaksud oleh The Fed itu seperti apa. Bagi pelaku pasar dan investor, pertemuan Bank Indonesia sama pentingnya namun lebih kepada strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Bank Indonesia untuk menghadapi fase taper tantrum. Tidak hanya itu saja, proyeksi perekonomian oleh Bank Indonesia di tengah fase pemulihan namun diikuti oleh kenaikan COVID-19 juga menjadi perhatian tersendiri bagi Bank Indonesia. Konsistensi dalam pemulihan akan menjadi acuan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari wow, yuk kita belanja. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif berupa diskon pajak atas PPNBM sebesar 100% untuk mobil hingga Agustus 2021. Hal ini mengacu pada komitmen pemerintah guna menaikkan konsumsi masyarakat serta dampak positif dari industri terkait terhadap naiknya permintaan tersebut. Merujuk dari data Gaikindo, penjualan retail secara akumulatif Januari hingga April 2021 naik 5,9% year on year menjadi 257.953 unit. Secara bulanan, volume penjualan retail telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan. Melihat respons dan efek positif tersebut, pemerintah akhirnya melakukan perpanjangan diskon PPNBM DTP 100% untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1.500 cc hingga Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPNBM DTP 50% diperpanjang menjadi Desember 2021. Kami menilai program diskon 100% PPNBM DTP ini berjalan sukses dengan semua pihak merasa diuntungkan baik dari segi pelaku usaha otomotif, industri terkait, konsumen maupun pemerintah. Total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan serapan tenaga kerja langsungnya sebanyak 38.000 orang. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang turut bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Artinya industri otomotif menjadi salah satu penggerak perekonomian yang pertumbuhannya harus segera dipercepat karena industri ini melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya, mulai dari hulu hingga ke hilir. Tentu kami harapkan bahwa ini bisa menjadi sebuah dorongan yang memiliki impact positif terhadap pasar, baik dari sisi produksi maupun dari sisi permintaan, yang akan mendorong pemulihan untuk bergerak menjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6047 hingga 6124. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNTR, kemudian yang kedua ada dari ACES, kemudian yang ketiga ada dari BSDE, dan yang keempat ada dari CTRA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Sing atau PT Kapuas Prima Coal Tbk yang bidik penjualan 1,25 triliun rupiah di tahun ini. Di tahun 2021, manajemen optimis akan target penjualannya dengan target sebesar 1,25 triliun rupiah. Optimis tersebut tampaknya didukung proses pemulihan ekonomi akan mendorong meningkatnya permintaan akan biji besi, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 160 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari Weton atau PT Wijaya Karya Beton Tbk yang kontrak baru meningkat 75% hingga Mei 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Di tengah proses pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19, perusahaan mencatatkan pencapaian perolehan kontrak baru. Hingga bulan Mei 2021, manajemen telah mendapatkan kontrak baru senilai 1,99 triliun rupiah atau tumbuh 75% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar 1,14 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 230 dan tingkat probabilitas sebesar 63%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold you make